Hai, halo, selamat malam semuanya. Halo, udah ada Azlan, udah ada Ahmad Mukhlis, udah ada Axel, Haibat, Ahtar, sama Tenri. Hai, selamat malam. Kedengeran suaranya? Ada. Kedengeran ya? Oke, sip. Kita akan mulai aja kelas kita hari ini ya. Nah, karena coba absen dulu ya. Udah makan malam belum? Makan malam belum? Belum. Belum? Waduh, yang belum boleh silakan ya ngambil cemilan selama di kelas boleh banget supaya nggak lapar lagi. Hmm. Ini kedengeran nggak ya ada suara background musik? Nggak ya, aman ya. Oke, bentar. Kalau aku nggak kedengeran sih, Kak. Nggak kedengeran ya? Oke. Berarti oh Azlan minggu kemarin nggak hadir ya? Nggak apa Azlan. Ini harusnya ada ini sih apa? Kayak ada kelas ekstra gitu, cuman udah berubah formatnya jadi Kak Daud nggak bisa request sendiri. Jadi nggak apa-apa deh. Ntar jadwal penggantinya akan Kak Daud hubungi ya saat kelas tambahan ya. Untuk membuat kelas tambahan sekarang nggak sama lagi jadi seperti itulah. Selamat malam, Muhlis Ahmad udah, Axel udah, Faiza belum, Azlan sudah, udah, Janitra, Putri belum, terus Putu Semara belum, kemudian ada Haibat sudah, Tenri sudah. Boleh segera masuk ke Zoom ya. Oke, kita akan mulai aja ya. Ya, selamat malam semuanya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan lagi kelas Python Pro dari yang pekan lalu ya. Nah, sebelum itu, kalau misalnya ya tadi yang kan kado udah nanya ya, ada yang belum makan. Kalau misalnya belum makan, boleh banget bawa cemilan ya. Selama di kelas boleh banget sambil makan supaya nggak lapar. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru ya, pelajaran kedua di Python Pro. Oke, sebelum itu kita akan masuk ke review dulu ya. Ada yang masih ingat nggak apa yang udah kita pelajari di minggu lalu? If dan while. Belajar apa? Looping. Ada looping sama Library Kak. in. Betul ya, kita belajar mengenai looping, mengenai algoritma, struktur data ya. Kita pelajarin di minggu lalu dan banyak banget ya yang kita pelajari. Nah, hari ini kita mau review lagi, jadi kita akan masuk ke dalam review yang kedua ya. Nah, review yang kedua ini akan berfokus kemana? Jadi, di review kedua ini,
kalian akan belajar yang namanya, nah, kalian coba share screen dulu ya. Sorry Kak, ini PC saya error gak dengar suara. Oke. Nah, kita akan belajar mengenai fungsi dan OOP. Ya, ada yang masih ingat nggak apa itu fungsi dan juga apa itu OOP? Ada yang masih ingat apa itu fungsi dan juga Fungsi OOP itu, apa itu? fungsi itu buat jalankan perintah. Hmm, Kalau OP itu kalau nggak salah lupa object oriented apa gitu program apa. betul, betul, betul banget ya. Kalau fungsi itu adalah untuk menjalankan perintah, sedangkan OOP adalah Object Oriented Programming ya. Benar. Jadi itu akan kita pelajari ya. Hmm, sorry. Nah, jadi kita akan belajar dulu mengenai fungsi, ya. Sebenarnya apa sih fungsi itu? Jadi, betul ya tadi yang udah dibilang sama Haibat yang namanya fungsi itu adalah menjalankan perintah, gitu. Jadi nanti kalian bisa tahu nih, apa jenis perintah apa yang mau kalian buat. Misal, kalian pengen ngebikin sebuah perintah untuk input. Input berarti untuk ngapain input? Untuk masukin data ya. Nah, itu adalah contoh dari fungsi gitu. Fungsi itu dibagi jadi dua. Ada yang nanti dia bisa disimpan variabel, sama ada yang enggak. Ya, jadi nanti tergantung sama jenis fungsinya. Misal, yang dia bisa disimpan dalam variabel itu adalah input sama let. Tapi kalau print nggak bisa. Ya, karena dia kan tugasnya hanya mencetak. Ya. Nah, kemudian kalian nanti tinggal dibikin aja print. Itu nanti hasilnya beda nih. Yang pertama ya udah teksnya yang di dalamnya. Tapi kalau misalnya yang kedua, itu kalian akan print wall of code. Baru yang kedua, nah itu jadi none. Nah, line juga sama print line baru nanti keluar angkanya. Jadi kalian perlu tahu ya, mana fungsi yang bisa disimpan dalam variabel sama yang mana enggak gitu. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak gini. Misal kalian pengen punya sebuah fungsi, ya udah berarti tinggal def function name-nya, habis itu parameter satu, parameter 2, ya. Dan tinggal dibuat aja function body-nya. Sama function name-nya itu kayak gimana. Oke? Nah, argumen. Jadi, ketika kalian ngebikin sebuah fungsi menggunakan def, itu ada yang di dalam tanda kurung. Nah, itu yang kita sebut sebagai argumen. Argumen ini perlu kita apa buat ya ketika kalian ngebikin sebuah fungsi. Misal kalian pengen panggil fungsi, terus nanti ada argumennya dalam kurung. Gitu. Oke, contohnya kayak gini nih. Ada nama fungsi func. Terus nanti di dalamnya ada arg 1, arg 2. Ntar tinggal dimasukin aja 3 sama 4 dua angka sesuai dengan dev-nya ya, waktu kalian bikin. Gitu. Nah, contoh yang lain gimana? Contoh yang lain adalah seperti ini. Ada yang tahu kegunaan fungsi ini apa? Hanya untuk menilai keberhasilan peluncuran aplikasi berdasarkan ratingnya.
Iya, betul ya, tinggal dibaca. Nah, betul, betul banget. Jadi nanti dia tinggal akan menganalisis berdasarkan ratingnya gitu ya, sesuai di inputnya dulu. Kan? Nah, OP tadi Object Oriented Programming. Ketika kita ngomongin yang namanya Object Oriented Programming, itu berbicara tentang template. Jadi kalian punya sebuah template. Nah, jadi template ini ada yang namanya objek sama kelas. Nah, kelas ini adalah template-nya, objek itu adalah hasil dari template-nya. Gitu. Nah, contohnya gimana? Contoh, nanti kalian punya template untuk ngebikin startup. Startup kan banyak ya. Contohnya kayak Bukalapak, Tokopedia, terus apa lagi? Gojek ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari objek startup ya, template-nya ya udah si startup ini. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pengen ngebikin sebuah objeknya ya berarti nanti caranya kayak gini ya. Kalian bikin dulu template-nya class over, nama si template-nya apa, kemudian nanti tinggal di dalamnya ada definite dan nanti ada dev method ya. Waktu kalian pengen ngebikin sebuah objek ya udah panggil aja nama si kelasnya baru simpan dalam variabel. Oke? Nah, contohnya kayak gini nih. Kalian punya sebuah kelas gitu ya. Sebuah kelas price list, terus nanti tinggal dibikin definite, ada add price juga. Ketika pengen bikin objek ya sesuaikan dengan yang ada di initnya. Gitu. Ya, ada pertanyaan dulu semuanya? Kalau nggak ada, kita akan latihan ya. Nah, jadi nanti kalian buka yang modul 1, lesson 2 yang nomor 4 ya. Nah, yang pertama, kita akan coba memindahkan mana yang dia bisa disimpan variabel sama yang mana yang enggak gitu. Nanti tinggal kalian drag and drop aja ya. Nah, ini nanti ada dua ya. Untuk yang non, nanti sisanya di yang mengembalikan nilai. Kalau bingung boleh lihat layar cutout ya. Silakan boleh langsung dikerjain aja untuk di akunnya masing-masing. Linknya ada di chat Zoom ya.
Udah bisa ya nomor satu ya. Lanjut nomor dua. Nah, nomor dua berarti tinggal dipasang-pasangkan lagi. Kelas nama berarti dia adalah tim membuat kelas gitu ya. Terus kalau self itu menunjukkan akses instance saat ini. Terus kalau init adalah pasang dulu. Init dia kegunaannya untuk konstruktor ya. Terus instance class berarti dia gunanya untuk membuat instance class. Dan metode ya metode lagi ya. Habis itu properti lagi. Nah, ini checklist aja ya. Oke, silakan yang nomor 2 bingung boleh lihat layar padat ya. Nah, sudah kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 berarti ini adalah fungsi ya. Terus nomor 2 dia itu adalah pengelolaan objek. Terus yang ini juga sebenarnya sama sih, objek ya harusnya. Terus ini gambaran umum kelas ya, template gitu ya, dibuat untuk membuat ya objek argumen. Ya, ini variabel yang ditaruh di dalam fungsi ketika dibuat. Nah, jadi nanti bentuknya kayak gini ya. Oke, silakan coba dibuat yang nomor 3 kayak gini.
Nah ya, bisa ya. Kalau sudah bisa, kita langsung ke nomor 4. Nah, oke. Boleh minta tolong dibacain dulu ya. Untuk yang nomor 4 sama Haibat. Haibat boleh minta tolong bacain ini ya. Tugas tersebut berisi program yang meminta peringkat suatu aplikasi dan menampilkan frasa tertentu di layar, gantung pada peringkatnya. Jika ratingnya kurang dari 3, maka kalimat "The project needs some work" akan ditampilkan. Jika peringkatnya lebih besar dari 3 atau sama dengan tetapi kurang dari 4, maka kalimat "Startup went well" akan ditampilkan. Jika peringkatnya lebih besar atau sama dengan 4, maka kalimat "Startup was successful" ditampilkan. Perhatikan ungkapannya sendiri ditulis dengan benar dan tidak perlu diubah. Ah, thank you ya Haibat. Nah, berarti apa aja yang perlu kita benerin? Pertama itu baris satu udah bener, dua juga bener, tiga bener, empat ini ada self ya di baris empat kasih. Kemudian dia mencoba mengakses properti ya yang ada di init. Nah, jangan lupa kalau mau panggil variabel yang ada di init, itu kita harus pakai self depannya. Jadi kalian tambahin self baris 5, begitu pula baris 7 ya. Kita kasih self juga, kasih depan-depannya dan baris 6 udah bener ya. 7, 8, 9 udah bener juga. Float input udah bener. Udah, ini udah bener. Whoops, ada yang typo nih. Oh, ini jangan lupa ya, baris 5 kita kasih sama dengan. Karena tadi yang dibaca hebat itu lebih dari 4 sama dengan ya. Gitu. Jadi empatnya termasuk. Silakan boleh dibuat kayak gini ya. Berarti 4, 5 sama 7 yang dibenerin. Kalau ada pertanyaan, tolong tanyain. Jangan malu-malu, guys.
Ya, Udah? Ada pertanyaan hebat? yang baris 9 itu kehitungnya jadi else gitu lah Kak. Seandainya Baru nggak masuk. 9 ya, betul-betul. Bisa jadi kayak else gitu. Jadi kalau misalnya nilainya itu nggak di atas 4, di bawah 4 ya, atau di atas 3, ya itu berarti nanti dia akan dapat the project needs work. Contohnya kayak dapat nilai satu tuh. Yang didapetin adalah ya needs work. Ya, betul. Jadi kayak else. Udah, ada lagi. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 5 ya. Oke, boleh minta tolong bacain sama Syahla ya. Syahla tolong bacain. Perusahaan ini rencana membuka jaringan kantor tukar. Setiap kantor penukaran menetapkan nilainya sendiri untuk hari itu. Untuk meminimalkan kesalahan saat menghitung uang, perlu dilakukan otomatis proses. Oke, tulis otomatis perhitungan konversi. Buat kelas konverter yang berisi konstruktor kelas di mana properti $rate, the cost of $1 in rubles ditetapkan. Permintaan program, biaya $1 dalam rubel, jumlah yang akan ditukar, jenis operasi satu transfer dari dolar ke rubel, 2 transfer dari rubel ke dolar. Hasil pekerjaan akan berupa satu angka jumlah yang akan diterima klien setelah pertukaran. Hasilnya dibulatkan akan menjadi 100 menggunakan fungsi ROM. Oke, thank you ya. Syahla. Nah, berarti kita akan coba membuat kelas konverternya dulu ya. Caranya kita membuat kelas konverter gimana ya? Udah, berarti tinggal dibikin ada definite sama ada nama kelasnya juga alias template-nya. Ya, kita buat ada tiga fungsi di sini. Ada kelas converter, definite, wrap to USD, sama USD to wrap gitu. Kemudian kita tinggal buat yang seperti Syahla buat tadi, yang udah dibaca ya. Kita suruh input dulu nih. Ada disuruh input USD exchange rate sama sum to exchange-nya berapa. Nah, nanti kita tinggal bikin objek dari converter. Habis itu kita suruh input nih, mau satu atau dua. Kalau satu berarti USD to wrap, tapi otherwise kalau dua itu berarti wrap to USD. Gitu ya. Nanti tinggal kita masukin aja nominal USD-nya berapa, berapa yang mau dirubah, satu gitu. Ya nanti langsung dibagi aja 1000 bagi apa? Satu dibagi satu gitu ya. Jadi nanti 1000 dibagi satu. Ya nanti dia dapat 1000 gitu. Oke, boleh langsung dibuat.
Udah, ada pertanyaan dulu. Udah ya, sip. Sudah kita langsung kembali untuk ke materi berikutnya.
Ada pertanyaan dulu so far? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nah, ke bagian berikutnya adalah yang namanya OOP. Ya, sorry. Ke bagian yang namanya adalah, nih, argumen banyak gitu ya, atau keyword arguments kita sebut. Dia bisa disebut sebagai banyak argumen. Jadi, kalau kalian lihat, waktu kalian bikin sebuah dev init, itu kan kalian perlu setting dulu ya, variabel atau parameter atau argumen di awal dari definite-nya. Nah, terus gimana kalau misalnya kita belum setting di awal? Itu bisa menggunakan yang namanya banyak argumen atau keyword arguments gitu. Jadi, contohnya gimana? Contoh, kalian kan pengen ngebikin satu argumen doang gitu ya, kayak gini nih. Add price data. Nah, ya udah berarti nanti dia akan punya satu doang nih. Nah, nanti tergantung kalau kalian bikin satu tersebut itu menjadi sebuah kamus, berarti bisa kita gunakan yang namanya looping, gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal looping aja kamus tersebut. Atau bisa kita pakai yang namanya bintang-bintang quarks. Jadi, quarks ini adalah singkatan dari keyword arguments. Ketika kalian punya banyak argumen dalam satu waktu, itu boleh banget. Jadi nanti nggak ada batasannya, ya. Jadi contoh, kalian punya dev at price terus bintang-bintang quarks. Nah, nanti tinggal dibikin for key in quarks, service key quarks key. Artinya, kalian bakal membuat yang namanya sebuah kamus di sini keyword arguments dan itu nggak ada batasannya. Kalian mau bikin dia sampai 100 argumen pun boleh. Gitu nanti dia akan ngelooping ambil nilai kuncinya stories, terus kemudian kita ambil nilainya yaitu dari si stories jadi 100. Oke? Gampang ya? Ada pertanyaan dulu tentang quarks? Coba dilihat dulu. Kak, Ya, hubungan dari dia dari stories jadi key itu gimana, Kak? kenapa? Hubungannya dia apa dari key ke stories itu gimana, Kak? Hubungan key dari stories itu gimana? Nah, jadi kamu lihat di sini. Di sini kan add price. Terus nanti di dalamnya ada quarks. Berarti stories sampai management itu masuk ke dalam quarks. Nah, bintang-bintangnya harus dua ya. Jadi kalau kamu nanti bikin nih for key in quarks artinya dari quarks itu akan di looping satu persatu jadi key. Key-nya itu apa? Key-nya ya si stories tadi. Berarti setelah stories kita manajemen pertama itu dia bakal dapat stories. Nanti balik lagi ke atas untuk looping manajemen. Jadi key ini kunci atau yang di sebelah kiri ya. Nama argumennya. Gitu. Oke, itu hubungannya ya. Udah ada lagi? Kalau belum, kita langsung lanjut lagi ya ke bagian latihan. Nah, jadi nanti kalian klik tombol kembali. Kita buka yang modul 1 lesson 2 nomor 5. Ya. Nah, ini nanti dipilih dulu ya. Mana yang benar sesuai dengan pernyataannya. Jawabannya itu ada, bentar, kita cek dulu. Jawabannya ada dua ya. Jawabannya ada dua, kalian tinggal pilih aja. Nah, sip.
Kemudian nomor 2, oh itu udah langsung ngetik. Ini ya, nomor 1 boleh lihat Kak Daud kalau bingung. Urutannya nggak sama ya, jadi kalian perlu baca dulu. Udah masuk nomor 2 ya. Oke, kita bahas yang nomor 2 ya. Boleh minta tolong dibacain sama Janitra. Janitra tolong bacain ya. Kembangkan quarks ke program. Penugasan tersebut memberikan fungsi yang menggunakan kamus sebagai argumen. Ubah fungsi ini menggunakan argumen quarks saat memanggilnya. Hasil dari program ini harus tetap sama. Oke, thank you Janitra. Nah, berarti kita akan membuat pertama itu ngebenerin errornya ya. Jadi kita lihat nih baris satu. Oke, baris satu kan bintang-bintangnya harus 2 ya. Jadi quarks itu sebenarnya bisa kalian ganti. Itu nama variabel biasa. Ya, jadi kita pakai data di sini namanya ya. Oke, baris 2 udah benar, baris 3 juga, baris 4. Nah, ini kalian buat baris 4 itu dihapus ya. Kemudian kita bikin dia di bawahnya dan kita ganti aja sama dengannya kita. Ya, jadi nanti kalau kalian checklist, oh sorry, ini tanda petiknya harus dihapus juga. Nah, jadi harus dibenerin baris mana? Baris satu, 3, dan 4. Ya, silahkan dibuat.
Bedanya key sama yang ada data buka kurung key itu apa nggak? Apa? Bedanya key sama data kurung siku key itu Hmm. apa? Oh, bedanya ini key buat ngambil storiesnya tuh ya, kuncinya. Tapi kalau data key ini artinya ngambil nilainya. Nilainya berarti setelah sama dengan 100. Ya, jadi itu key ingatnya di sebelah kiri. Data key itu artinya value di sebelah kanan sama dengan gitu. Kalau mau ngambil yang kedua gimana? Kalau mengambil yang kedua, ya udah itu yang kedua. Ini manajemen price 1000, manajemen 1000. Ini udah di looping, Itu langsung urut gitu. langsung urut. Kamu tambahin yang ketiga juga nanti dia langsung ke print baris baru. Misalnya apa halo sama dengan satu itu bisa juga. Koma halo sama dengan satu. Itu jadi 3 baris. Nah, kalau udah kita lanjut nomor 3 ya. Oke, kita baca yang nomor 3 ya. Nah, ini ada uji cobanya, jadi nanti kalian bisa play dulu, silakan. Kemudian soalnya ada di bagian sini ya. Kedot minta tolong dibacain sama eh, Ahmad Muklis ya. Silakan, tolong dibacain ya. Ya, tulis program untuk menjual layanan kepada blogger. Saatnya mengajukan solusi kasus dari WOC. Tugas Anda adalah menulis kelas yang memiliki dua properti, nama price list dan daftar layanan dan harga dalam format kamus. Serve kurawal service price, kurung layanan harga, dan tiga metode konstruktor kelas, menambahkan harga layanan, dan memesan set beberapa layanan atau order. Metode add prices harus dapat menerima sejumlah argumen dalam format sama dengan dan menambahkan data ke kamus.
Metode pemesanan harus dapat menerima sejumlah argumen dalam format sama dengan dan mengembalikan total biaya pesanan. Setelah membuat kelas, tulis kode untuk menerima pesanan dan menampilkan informasi tentang biayanya. Pertimbangkan agar program berterima kasih kepada klien atas kerjasama mereka setelah menyelesaikan pekerjaan dan mendoakan hari yang baik bagi mereka. Harap dicatat bahwa dalam versi beta produk, dan inilah yang kami lakukan, kode untuk membuat objek dan mengisi kamus dengan data tentang layanan yang tersedia telah ditentukan. Baris kode ini tidak perlu diubah. Yang terakhir. Oke, set layanannya, daftar layanan yang tersedia dan harganya telah ditentukan sebelumnya. Manajemen 1000, Content Plan 850, Style 500, Stories 100, Post 300. Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya? Kalian tinggal buat dulu pertama-tama adalah kelas price list-nya dahulu ya. Jadi tadi udah dibacain sama Mas Muklis, itu kita bikin dulu kelas price list ya. Di dalam ada init, ada add price juga ya, sesuai dengan tiga fungsi atau tiga metode yang akan kita buat. Nah, kemudian itu kan ada Instagram sama ada inputnya ya. Apa ada add price-nya. Nah, kita langsung while input aja di bawahnya. Ya, nanti kalian tinggal bikin baris baru. Nah, itu kalian tinggal while input dan tinggal dijalankan aja loopingnya. Ya, misal dia langsung nol aja biar supaya nggak terlalu lama ya. Gitu. Oke. Nanti yang demonya bisa cobain dulu. Ntar dilihat aja sama kalian. Ada pertanyaan atau enggak. Ya, silakan. Bisa gini. Nah, kayak gini. Silakan.
Ya, elemen panjang ya Excel ya. Oke. Eh, Kak, saya nomor 2 masih Ya, nggak bisa, Kak. Saya nomor 2. ada pertanyaan? Nomor 2 masih nggak bisa saya, Kak. Ya, Nomor 2. nggak kedengeran suaranya. Suara apa, Kak? Halo? Ya, ini nomor 2 saya belum bisa. Iya, nggak kedengeran. Nomor dua, Hah? nomor dua, nomor dua. Nomor dua kenapa? Belum bisa katanya. Nomor dua belum bisa. Siapa sih? PC ini siapa ya? Diganti nama Zoom-nya ya. Diganti nama Zoom-nya sama nama asli. Oh, Semara. Oke, boleh. Silakan Semara. Mau share screen, silakan. Yang lain ini Kak Daud kirimin screenshotnya ya. Kamu stripnya diganti ya. Ini diulangi lagi aja. Stripnya nggak usah diganti, Semara. Salah ini. Ulangi dari awal. Salah, salah. Iya, yes. Ini dibuat kayak gini nggak usah ini diganti ya. Teksnya jangan diganti. Itu kelihatan tuh kamu tadi diganti teksnya. Yang di dalam kurung nggak usah diganti ini. Nggak ada tadi kadot ngeganti. Udah dibuat ulang lagi aja kayak gini. Aku kurang paham baris dua lebih. Boleh. Dimatiin share screen semalam. Ya udah berarti ya. My offer, order, manajemen, manajemen, content plan, style sama dengan style. Nah, berarti ini artinya kamu bakal ngebikin parameter namanya manajemen, nilainya sesuai dengan yang diinput, gitu. Ya, yang content plan juga sama, style juga sama, sesuai dengan yang diinput, gitu. Ya. Hmm.
Udah, ada pertanyaan? Iya, Bang, enggak. Maksud saya yang over, bentar, my over itu kan price Hmm, list Instagram. hmm. Instagram itu nanti masuk ke atasnya itu yang name. Gimana, Yang hebat? coba scroll ke atas. Ya, Price list Instagram itu nanti masuk ke dev init yang name itu dah, Kak. ya, Terus kalau price list yang bawahnya terus dikasih dictionary itu buat nyambung di mana nih? price list yang di bawahnya dikasih dictionary. Ya Ini, itu ya, ya. ya, Itu kepakainya di mana? kepakainya di mana? Inilah kepakainya dia berarti pertama buat ngebikin nih price list nih self price list. Ya, ini kamu tinggal di select aja di highlight nanti kelihatan oh ini price list ada baris 11, baris 12 juga gitu. Dari yang price itu dari kita nginputin price itu gimana maksudnya? Order it kalau my offer dot order itu masukin ordernya itu ke dev order itu. Ya, Terus yang dev at price itu dipanggilnya di mana? di add price. Oh, oh iya. Udah 3 menit lagi ya.
Sip, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan saja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar apa? Sudah belajar review ya, OOP sama fungsi gitu. Nah, nanti kalian akan belajar selanjutnya ya, gimana caranya untuk membuat aplikasi HP pertama kalian. Ya, jadi nanti kita akan mulai menggunakan VS Code. So, pastikan hadir ya untuk kelas hari ini. Kelas minggu depan. Oke, sebelum kelasnya ditutup, ada pertanyaan dahulu. So, good job everyone. Kalau belum ada pertanyaan, kita akan foto dahulu. Semuanya tolong dinyalain kameranya. Ya, dalam hitungan tiga, kita foto. Satu, dua, tiga. Ini pada baru nyalain kamera nih. Satu, si Syahla juga baru join lagi. Nah, tunggu ya. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Itu aja untuk kelas kita hari ini ya. So, ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Selamat malam semuanya. Dadah Ahmad, Semara, Azlan, Haibat, Syahla, Exo, Ya, Faiza, sama Salam, Hardan Kak. Janitra. terima kasih. Bye. Terima kasih ya.